Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani, BP 1810811012. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 dalam mata kuliah Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif. Minggu ini kita akan membahas mengenai validitas, reliabilitas, dan hubungan antara keduanya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai validitas. Menurut para ahli, yang pertama, Groenland dan Lin tahun 1990. Validitas merupakan ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Kemudian menurut Anastasia 1990, validitas merupakan ketepatan mengukur konstruk menyangkut what the test measure and how well it does. Kemudian menurut Sukaji tahun 2000, validitas merupakan derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian menurut Azwar tahun 2000, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Kemudian menurut Ari Kunto tahun 1995, validitas merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Kesimpulannya, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsinya. Kemudian, yang kedua, cara menentukan validitas. Cara menentukan validitas, yang pertama itu ada validitas konstruk, yaitu dengan menggunakan aspek yang diukur. Kemudian dilakukan uji coba instrumen pada sampel dari populasi yang akan digunakan. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Kemudian ada validitas isi. Validitas isi ini instrumennya berbentuk tes. Pengujian validitas isi ini dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Pengujian validitas isi dari instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Kemudian ada validitas eksternal. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Jika ada kesamaan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut memiliki validitas eksternal yang tinggi. Kemudian macam-macam yang tadi itu ada termasuk kepada validitas, macam-macam validitas. Kemudian cara menentukan validitas. Yang pertama itu dengan menggunakan rumus. Menggunakan rumus itu dikenal dengan korelasi product moment atau dikenal dengan korelasi Pearson. Dengan rumus sigma itu untuk menginterpretasikan tingkat setelah harga koefisien validitas tiap butir soal diperoleh, kemudian hasil di atas dibandingkan dengan nilai R dari tabel pada taraf signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1% dengan DF sama dengan N kurang 2. Jika R hitung R tabel, maka koefisien validitas butir soal pada taraf signifikan yang dipakai. Kemudian cara menentukan validitas dengan menggunakan software Microsoft Excel. Langkah-langkahnya itu yang pertama,
input data hasil angket instrumen dalam worksheet atau lembar kerja. Yang kedua, pada kolom paling kanan, jumlah skor setiap responden dengan menggunakan fungsi yang ada di Excel, menggunakan sinteks atau perintah sama dengan sum atau rank cell. Rank cell diisi dengan rentang sel mulai dari item soal pertama sampai dengan item soal terakhir instrumen angket. Langkah yang ketiga yaitu pada baris paling bawah, untuk setiap kolom item butir soal kita hitung nilai korelasi Pearson dengan fungsi Excel yang memiliki sinteks. Kemudian yang keempat, pada baris setelah korelasi Pearson, cari nilai T hitung dengan mendefinisikan sebuah fungsi di Excel hasil interpretasi terhadap rumus T. Sinteksnya dapat dituliskan sebagai sama dengan SQRT dalam kurang N kurang 2 RXY atau SQRT dalam kurung 1 kurang RXY pangkat 2. Nilai N diisi dengan jumlah responden instrumen angket dan nilai RXY diisi dengan nilai korelasi yang telah dihitung pada baris sebelumnya. Langkah kelima, nilai T-table dapat kita hitung menggunakan fungsi Excel dengan menuliskan sinteks. Kemudian, yang keenam, penentuan signifikansi validitas dapat menggunakan perintah yang kita tulis pada baris di bawah perhitungan T-hitung. Kemudian ada cara menentukan validitas dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya, yang pertama memasukkan data ke SPSS, yaitu klik File, New, Data. Kemudian klik variable View pada kanan bawah. Kemudian ketikkan nama B1, B2, dan seterusnya pada kolom Name, serta nomor 1, nomor 2, dan seterusnya pada kolom Label. Kemudian, klik Data View pada sudut kiri bawah di lembar kerja SPSS. Kemudian ketikkan nilai-nilai jawaban pertanyaan angket dan nilai totalnya. Kemudian menyimpan data. Menyimpan data dilakukan dengan klik File, kemudian Save, kemudian berikan nama orientasi kognitif pada data tersebut. Kemudian pengolahan datanya. Dalam melakukan analisis data, akan sangat lebih baik jika kita melakukan analisis data pada tiap faktor. Yang pertama itu ada klik menu Analyze, pilih Correlate, kemudian Bivariate. Kemudian blok seluruh nomor item dan totalnya, kemudian klik, lalu pada bagian Correlation Coefficient, klik Pearson atau Spearman, lalu klik OK untuk memperoleh hasil output. Nah, kemudian reliabilitas data. Yang pertama itu menurut para ahli, yang pertama menurut Sugiono tahun 2005, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kemudian menurut Sukaji tahun 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Kemudian menurut Anastasia dan Susana 1997, reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda.
Reliabilitas dalam kuantitatif merupakan suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama. Misalnya, peneliti pertama mendapatkan hasil data berwarna merah. Kemudian ada peneliti yang lain melakukan penelitian pada objek yang sama dan dia akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu merah juga. Jadi peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Kemudian ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama itu ada reliabilitas internal, yaitu dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik internal konsistensi. Hal ini dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown atau split half, KR-20 atau KR-21, atau Kuder-Richardson, dan ANOVA-Hyot atau analisis varians, serta BIST Digitech Test Scoring. Spearman-Brown mengukur konsistensi pengambilan item. KR-20 mengukur konsistensi jawaban terhadap semua item dan menunjukkan dua sumber kesalahan, yaitu pemilihan item dan heterogenitas dari sampel, diambil dari Jacobs 1991. Kemudian ada reliabilitas eksternal, dilakukan dengan cara test-retest. Test-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang sama beberapa kali pada responden yang sama, namun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi antara percobaan pertama positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable, ekuivalen. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, namun menggunakan dua instrumen yang berbeda pada responden yang sama dan waktu yang sama. Dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Gabungan. Kemudian pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali kepada responden yang sama. Diukur dengan mengkorelasikan dua instrumen, kemudian dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Kemudian hubungan validitas dan reliabilitas. Hubungannya yaitu reliabilitas diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih untuk dicapai daripada validitas. Reliabilitas diperlukan untuk memiliki ukuran yang valid dari suatu konsep. Tidak menjamin ukuran tersebut bisa berlaku. Suatu ukuran yang reliable belum tentu bisa dikatakan valid, atau mungkin hasil pengukuran tidak cocok dengan definisi konstruk. Jadi, hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dari suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian merupakan hasil yang dikehendaki tes tersebut. Dengan kata lain, hasil pengukuran dari suatu tes tersebut belum tentu valid. Reliabilitas pengukuran instrumen evaluasi diperlukan untuk mencapai hasil pengukuran yang valid. Kemudian, validitas dan reliabilitas merupakan konsep yang saling melengkapi, namun dalam beberapa situasi, keduanya bertentangan satu sama lain. Kadang-kadang validitas meningkat, namun reliabilitas lebih sulit dicapai, atau sebaliknya.
Reliabilitas paling mudah dicapai ketika ukuran secara tepat dan dapat diamati. Dengan demikian, ada pertentangan antara esensi sebenarnya dari konstruk yang sangat abstrak dan harus mengukur secara konkret menurut Newman 2007. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.